Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana koneksi lancar Bang ke sana Bang? Alhamdulillah udah. Kalau di sini di HP itu gimana Kang? Lancar nggak? Oh iya, normal, normal. Ahsan, ahsan. Sip. Baik, kita mulai aja Bang ya. Boleh, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil faqih wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathira thumma salatu ma'salami daimi ala nabiyil qurashil khatami wa alihi wa sahbihi al-amrari al-haizi maratibal fakhari. Baik teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah kita rencanakan dari kemarin-kemarin, bahwasanya pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas Apaan Kang? Suara sebuah tema. putus Kang. Oke. Oke, sepertinya harus pindah spot ya. Oke, saya tunda dulu. Baik. Langsung saja kepada tema yang akan kita bahas malam ini, yaitu seputar Al-Quran ya. Seputar Al-Quran, terutama berkaitan dengan masalah hafalan Al-Quran nih. Kenapa kita mengambil tema mengenai masalah hafalan Al-Quran? Baik, karena kita melihat banyak dari ikhwan, banyak dari kawan-kawan semua yang mereka semangat menghafal nih. Ya, ikhwan, mahasiswa-mahasiswi, mereka semangat menghafal Al-Quran. Namun ketika menghafal Al-Quran, proses menghafal Al-Quran tersebut, dia salah. Salah caranya ketika proses menghafal Al-Quran, seperti itu. Oleh karenanya, itulah yang menyebabkan dia dulu mempunyai semangat yang menggebu-gebu, misalkan untuk menghafal Quran, tapi setelah lama-kelamaan, karena caranya salah, karena metodenya yang kurang tepat, atau kurang sesuai dengan sistem menghafal Al-Quran, akhirnya dia gagal menghafal Al-Quran, seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah di kesempatan yang singkat ini kita kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu, teman kita, senior kita, saudara kita, Bang Aan. Ya, Bang Aan, barangkali langsung aja ya, beliau memperkenalkan diri, Bang. Silakan, Bang. Alhamdulillah, terima kasih Kang Wahyu. Perkenalkan teman-teman, saya akrab dipanggil Aan ya, Aan. Sekarang saya belajar dan mengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurus Sunnah Semarang. Oke, Hasan, Bang. Insya Allah nanti kedepannya kita mau sering-sering sharing sama Bang Aan lah. Karena memang Bang Aan ini wawasannya Masya Allah ya. Jadi perlu kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol bareng. Gini Bang, jadi terkait masalah menghafal nih Bang. Hafal Quran ya. Banyak dari kita yang semangat menghafal Bang. Menggebu-gebu menghafal Quran. Nah, akhirnya dia mulai nih menghafal Quran nih. Namun kadang banyak dari kita yang nggak tahu caranya, atau kita jatuh ke dalam kesalahan ketika menghafal Al-Quran, Bang. Barangkali Bang Aan, kita sharing lah sama Bang Aan tentang kesalahan-kesalahan dalam menghafal Quran gitu, Bang. Kira-kira faliyatafadhal masykur, Bang, waktunya, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara yang salah dalam menghafal Quran, teman-teman. Jadi, teman-teman, dalam menghafal Quran ini memang kita harus berbenah diri luar dan dalam ya. Luar dan dalam, lahir dan batin, dari dalam hati sampai ke perilaku kita secara fisik ya. Mulai dari menata niat sampai apa yang kita lakukan setelah kita mencoba menghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, ketahuilah ya,
ada fakta menarik yang mungkin jarang kita ketahui. Jadi di tanah Arab sana, di Arab Saudi atau Timur Tengah sana, itu anak-anak berandalan, preman, bahkan supir-supir itu menghafal Quran ya, sudah biasa menghafal Quran. Dalam artian mereka akrab dan sudah biasa dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Bahkan mungkin kita di sini bisa dibilang soleh ya, dibilang masya Allah menghafal. Jika dibandingkan dengan preman-preman di Arab Saudi yang juga hafal Quran, itu bisa kalah mungkin kita dari kemampuan menghafalnya. Nah, kenapa bisa demikian teman-teman? Jadi begini, mereka itu hafal karena sudah tinggal di lingkungan yang berbahasa Arab ya, berbahasa Arab, jadi sudah akrab mendengarkan bahasa Arab, mendengarkan murotal-murotal kajian, bacaan-bacaan syekh-syekh di sana. Sering terdengarlah di telinga mereka. Jadi mereka itu hafal secara alamiah, ya, bukan hasil dari usaha, karena sering diulang, jadi mereka terbiasa. Jadi hafalan mereka itu hanya sampai di kepala saja, tidak sampai ke hati. Buktinya mereka tidak bisa mengamalkan apa yang mereka hafalkan, tidak merubah akhlak mereka lah. Tetap saja seperti itu. Nah, untuk itulah kita di sini membahas aspek-aspek apa saja yang harus kita benahi, berbenah diri sebelum dan sesudah menghafal Al-Quran. Itu teman-teman. Gimana Kang? Jelas nggak Kang? Oke, Hasan Bang. Barangkali materinya bisa dilanjutkan Bang, karena mungkin sebagian kita sudah penasaran ini, apa aja nih gitu Bang. Fadhol Bang. Lanjut ya, ya. Ya, Hasan. Di sini teman-teman, Ana membagi kesalahan kita yang sering dalam menghafal Quran itu membagi dua ya. Bagi dua, yang pertama itu dari aspek ruhiyah, aspek di dalam diri. Mencakup mindset, mencakup niat, mencakup psikologis ya, cara kita berpikir, dan mencakup mental. Nah, yang kedua, yang terakhir itu adalah aspek teknis ya. Aspek teknis itu maksudnya aspek fisik, apa saja yang kita lakukan secara nyata dan apa saja kesalahan-kesalahannya. Itu teman-teman. Ya, kita masuk ke yang poin pertama ya, Kang. Iya, Hasan. Jadi poin yang pertama nih, ini patut teman-teman perhatikan ya. Jadi kita bahas dulu dari segi ruhiyah, batiniyahnya ya, dari segi dalam dirinya, dari pola pikir kita, dari hati kita, dan mental kita. Kesalahan yang pertama itu adalah, ya, diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah, ini kesalahan yang sering dialami mereka yang pertama kali ingin memulai menghafal. Apa itu? Adalah ingin cepat menyelesaikan hafalan, teman-teman. Ya, kesalahan pertama, saya ulangi, ingin cepat menyelesaikan hafalan. Loh, kenapa ini? Kenapa kok tidak boleh cepat-cepat menyelesaikan hafalan? Mari kita bahas bersama-sama, teman-teman. Jadi, pengalaman saya menghafal di sini ya, ada sebuah ungkapan dari Ustadz itu, Ustadz saya dan Ustadz teman-teman di sini, yang sangat berpengaruh bagi saya. Beliau mengatakan, ingin cepat menghafal itu, bisa cepat menghafal adalah anugerah. Tetapi ingin cepat menghafal adalah musibah. Ya, gitu teman-teman. Ketika kita diberi kemudahan menghafal dengan cepat, maksudnya ketika satu ayat hafal langsung pindah ke ayat berikutnya, menjadi satu halaman, kemudian menjadi 2 halaman. Nah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah anugerah teman-teman, yang patut disyukuri ya, yang patut kita maksimalkan hal itu. Namun berbanding sebaliknya, ketika seseorang selalu saja ingin cepat menghafal, maksudnya ingin cepat selesai gitu, ingin cepat menangkap semua Al-Quran, semua isi Al-Quran. Nah, ini yang
Tidak boleh. Karena Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Toha itu ya. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqdha ilaika wahyu. Janganlah engkau bersegera terburu-buru dalam Al-Qur'an untuk menyelesaikan wahyunya. Ini Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Jibril menurunkan wahyu. Nah, inilah kenapa saya letakkan ini di poin pertama ya teman-teman. Karena ini saat wahyu turun, Rasulullah SAW itu Jibril belum sempat menyelesaikan wahyunya, belum sempat menyelesaikan ayat. Namun Rasulullah SAW sudah menirunya begitu, sudah menggerak-gerakkan bibirnya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mudaththir kalau tidak salah ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Atau surat Al-Qiyamah, afwan jika saya lupa. Intinya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kau gerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segera mendapatkannya. Nah, masih pada poin pertama teman-teman. Sebenarnya cepat menghafal itu tidak masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah reaksi kita ketika kita memiliki perasaan ingin cepat menghafal. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama adalah ketika muncul rasa ingin cepat menghafal, yang perlu dibenahi adalah pahami kemampuan diri sendiri. Ya, jangan sampai karena ingin cepat menghafal kita pasang target di luar kemampuan. Maksudnya hafalan ini belum lancar tapi sudah lanjut ke berikutnya. Jadi setiap juz itu berantakan ya, tidak tersimpan di kepala secara rapi. Ingat teman-teman, cepat menghafal itu bukanlah ukuran sukses dalam menghafal Al-Quran ya. Tapi ukuran sukses dalam menghafal Quran itu adalah ketika kita mampu khusyuk terhadap Al-Quran tersebut, mampu mengubah kepribadian kita, dan dengan hafalan kita lebih dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana yang Ibnul Qayyim rahimahullah berkata ketika dia ditanya siapa itu Ahlul Quran. Nah, beliau berkata Ahlul Quran adalah mereka yang menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Walaupun dia tidak menghafal secara keseluruhan, walaupun dia tidak hafal 30 juz. Nah, walaupun, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, walaupun seseorang bisa menghafal Al-Quran secara sempurna 30 juz, tapi dia tidak bisa mengamalkan dan tidak tahu maknanya, maka dia tidak bisa dikatakan Ahlul Quran. Walaupun, kata Ibnu Qayyim yang masih dilanjutkan, walaupun dia bisa menyebutkan Al-Quran itu secara tepat, setepat bidikan anak panah. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi intinya, jangan karena terasa terburu-buru ingin menghafal, kita lupakan kaidah-kaidah yang lebih penting. Banyak hal lain yang lebih penting ya daripada cepat menghafal. Ini kalau kita bicara masalah konteks di luar pondok pesantren ya. Beda lagi kalau kita di pondok pesantren yang punya target, yang punya kurikulum, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan kemampuan dengan target dan kurikulum yang sudah diatur oleh pondok tersebut. Nah, kemudian teman-teman, oh iya, masih di poin pertama, ini Ana menasihati kita semua ya, terutama dari Ana pribadi, tentang perasaan ini ya, perasaan ingin cepat menghafal ini ya. Dulu, sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan generasi penerusnya, itu mereka tidak akan pindah ke ayat berikutnya sebelum ayat yang dihafal pertama kali itu dipahami maknanya, diamalkan kandungannya. Ya, bayangkan teman-teman, satu ayat harus selesai dulu, maknanya harus bisa dulu diamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Bayangkan butuh waktu berapa lama para sahabat menghafalkan misalnya surah Al-Baqarah secara penuh misalnya. Butuh berapa lama kira-kira? Bayangkan, ini jadi ibrah buat kita. Sedangkan kita ya di sini ingin cepat menghafal,
ingin segera menghafal tapi belum bisa mengamalkan semuanya, belum bisa merubah akhlak kita, ya, na'udzubillah. Kadang kita masih jauh dari kata seorang penghafal Al-Quran. Ini patut kita renungi bersama. Ah, gitu teman-teman. Gimana Kang? Poin pertama terlalu panjang nggak Kang? Oh, mantap Kang. Mantap, sesuai dengan pengalaman, observasi, dan nukilan-nukilan para ulama lah. Mantap sekali. Oke, mungkin bisa lanjut ke poin yang selanjutnya Kang, Bang. Ya, alhamdulillah ya. Oke, poin kedua teman-teman. Poin kedua ini kaidah ya. Kaidah yang patut kita renungi bersama. Jadi, menghafal Al-Quran itu teman-teman mudah bila ia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi susah bila Allah belum memudahkan kita. Ya, gitu ya. Mungkin kita sering lihat teman-teman kita, dia orangnya biasa-biasa saja, nggak terlalu rajin-rajin lah, maksudnya ya menghafal sesuai waktunya, tidak terlalu ini, tapi seolah-olah semua yang dihafal ingat gitu, setiap hari setoran. Nah, orang ini adalah orang yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita, apakah kita yang belum dimudahkan oleh Allah? Tidak ya teman-teman. Jadi takdir yang sudah Allah gariskan itulah yang paling tepat buat kita ya. Jadi jangan khawatir. Kita harusnya bersyukur ketika teman kita diberi kemudahan menghafal Al-Quran. Nah, berarti ini saatnya kita introspeksi. Kenapa kok Allah nggak kunjung memberikan kemudahan kepada kita? Kenapa ketika menghafal kok cepat lupa? Nah, ini adalah ajang introspeksi saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih banyak yang harus kita perbaiki ya, terutama mungkin lisan kita, adab kita ya kepada guru, kepada teman, untuk diri kita sendiri. Jadi doa itu ya, doanya kita ubah dari misalnya kita awalnya berdoa, ya Allah tolong cepatkan aku dalam ini, doa yang tidak baik teman-teman. Tapi harusnya kita ubah doa kita adalah dengan, ya Allah tolong mudahkan aku dalam menghafal sehingga aku bisa cepat menguasai Al-Quran. Minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kemudahan dari Allah sehingga ketika sudah mendapatkan keridhaan Allah, sudah dimudahkan oleh Allah, maka kita pun akan mudah menghafal Al-Quran. Ya, itu mungkin sekian poin pertama Kang. Gimana Kang? Jelas nggak Kang? Ahsan Bang. Masya Allah ya, muhim sekali. Yang seyogianya poin-poin tadi dipahami ya, di sana di oleh orang-orang yang mau menghafal gitu loh. Tapi sebelumnya ini gimana koneksi Kang? Di sana jelas nggak Kang? Bang. Iya koneksi. Nih, punya antum di HP Ana putus-putus nih. Iya sama kayak gitu juga. Mudah-mudahan di HP teman-teman semua yang nyimak nih tetap ya audionya ya, al-muhim audionya. Baik. Oke, langsung saja karena memang bahannya sudah ada. Pada teman-teman semua, kita lanjutkan masuk kepada poin yang kedua. Faliyatfadhol masykurok Bang Aan. Alhamdulillah. Baik teman-teman ya, ini Masya Allah nih, kita kesusahan nih jaringan di sini ya. Sehingga memaksakan saya harus mengunjungi langsung nih Kang Wahyu nih. Tadi kan kita beda tempat ya, beda ini. Jadi poin yang kedua adalah tidak siap mengulang hafalan, teman-teman. Tidak siap mengulang hafalan. Ibaratnya ya, ketika kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran, itu kita seolah-olah masuk ke sekolah yang tidak ada tamatnya. Kita mungkin dulu terbiasa ketika TK tamat bahagia masuk SD gitu ya. SD 6 tahun tamat bahagia, oh selesai ini SD, SMP selesai, SMA gitu. Pokoknya kita terbiasa di pendidikan yang ada tamatnya gitu lah, ada perayaan ketika tamat. Nah, ketika antum menghafal Quran itu antum tidak ada perayaan yang dalam tamat menghafal Quran ya. Seumur hidup atau harus mengulang ya. Jadi bayangkan antum masuk ke sekolah, misalnya antum SD itu 6 tahun tuh antum seumur hidup 6 tahun terus diulang kelas 1 lagi, ulang kelas lagi. Nah, ini yang kebanyakan para penghafal Al-Quran tidak siap teman-teman.
dia tidak siap mengulang hafalannya. Jadi kebanyakan penghafal Quran itu yang pemula ya, mengira cukup sekali menghafal, kemudian seterusnya udah selesai gitu, nggak ngulang lagi. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat berakibat fatal. Ketika antum menghafal, maka antum harus siap. Satu ayat itu harus antum ulang seumur hidup antum ya, seumur hidup antum, karena ketika antum lupakan, antum akan berdosa. Ya. Jadi dari poin nomor 2 ini kita dapat faedah ya, ketika antum harus siap mengulang, harus bertanggung jawab ya. Maka ketika kita menghafal Quran, maka otomatis kita mendidik diri kita untuk menjadi lebih dewasa. Kenapa lebih dewasa? Karena kita harus bertanggung jawab ya. Tanggung jawab karena apa yang sudah kita hafal harus kita jaga sampai kita mati, sampai kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman. Ada sisa 2 poin lagi ya, 2 poin lagi. Poin yang ketiga adalah kita menghafal untuk target, teman-teman, bukan untuk ibadah. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal. Nauzubillah. Karena ketika kita menghafal untuk target, itu berarti kita tidak ikhlas, teman-teman. Akibatnya kalau kita tidak menghafal ikhlas, itu kita akan capek dan putus asa. Sedangkan kalau kita menghafal untuk ibadah, itu kita nggak ada kena kata capek, teman-teman, nggak akan kena kata bosan ya. Karena ketika kita seperti ibadah kita kan nggak, maksudnya ada alasan untuk terus berusaha gitu untuk mendapatkan pahala. Siapa yang tidak butuh pahala? Jadi ketika kita mengubah mindset kita menghafal itu untuk beribadah, maka ketika kita susah, ya kita tetap semangat gitu. Maksudnya ketika kita terus ulang, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Misalnya kita satu ayat susah gitu, nggak dapat, ulang lagi. Karena kita berniat untuk ibadah, kita nggak peduli mau susah apapun, yang penting kita ulang, karena toh nggak ada ruginya. Kita ulang terus berpahala. Beda dengan mereka yang sana kita menghafal untuk target. Misalnya satu ayat nih nggak dapat, satu juz nggak lancar, bosan ya udah tinggalin. Nah ini jadinya berdosa ya, lo akan mendapatkan akibatnya ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya ketika kita menghafal untuk ibadah, kita tidak akan pernah lelah ya, jadi itu harus kita perhatikan. Yang terakhir ini ya, yang aspek fisik. Yang terakhir adalah membandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Ini sangat tidak dibolehkan, teman-teman. Haram hukumnya ya membandingkan hafalan dengan teman. Karena gini teman-teman, ada sebuah kaidah ya, ini kaidah lagi yang perlu perhatikan ya. Semua orang bisa serentak menghafal 30 juz, tapi tidak semua orang bisa serentak mungkin 30 juz, teman-teman. Nah ini kaidah yang fundamental ya, kaidah pokok ya. Contohnya ya, contoh sederhananya di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu misalnya ada kurikulum 2 tahun hafal 30 juz. Oke, semua santri bisa itu. 30 juz selama 2 tahun serentak bisa. Setoran secara kompak di bukunya tepat ya selama 2 tahun, seperti yang saya rasakan sendiri, pengalaman saya. Nah, ternyata setelah lulus 2 tahun itu tidak semuanya bisa mungkin 30 juz, teman-teman. Banyak, ada beda-beda. Ada yang bisa cuma 10 juz, ada yang 15 juz ya. Jadi ketika kita sudah selesai 30 juz itu, maka jangan banding-bandingkan ke kualitas hafalan kita dengan orang-orang ya. Mungkin teman-teman ada yang tidak paham apa maksud mungkin itu adalah ketika kita sudah bisa membaca tanpa membaca Al-Quran. Ada mungkin kalimat yang sering teman-teman dengarkan lah, tidak semua bunga mekar secara bersamaan. Begitu juga Al-Quran, teman-teman. Tidak semua orang mungkin bersamaan ya, teman-teman ya. Jadi antum nggak perlu risau ketika antum, oh kok juz ini nggak mungkin ya, dia kok cepat gitu. Nah, tenang teman-teman, ketika antum berusaha, ketika antum ikhlas, pasti ada masanya antum mungkin. Nggak perlu ragu lah, nggak perlu putus asa. Intinya antum merujaah terus ya, merujaah terus, antum akan mendapatkan hasilnya. Gitu teman-teman. Cukup sekian ya ini dari aspek ruhiyah. Mungkin anak kembaliin ke Kang Wahyu nih, Kang. Jazakumullah khairan. Intinya istifadah malam ini mengambil pelajaran. Nah, adapun nanti yang tadi disampaikan oleh Bang An itu memang teman-teman sesuai dengan pengalaman konkret atau pengalaman nyata gitu. Dan ini juga hal yang dialami oleh teman-teman kita di sini yang mengalami hampir semuanya merasakan permasalahan yang serupa karena terjatuh dalam kesalahan dalam menghafal, teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman istifadah dengan sebaik mungkin,
ya kita mengambil pengalaman, mengambil ilmu dari orang lain atas pengalaman orang lain, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kepada poin yang selanjutnya teman-teman ya, karena ini temanya apa namanya, satu tema pokok pembahasan, jadi kita selesaikan malam ini. Baik, kepada Bang Aan barangkali, silakan Bang. Alhamdulillah ya, Insya Allah nih kita tukar-tukar tempat nih pada saat-saatnya kalau bisa berdua kita bisa berdua di sini. Jadi instruksi Kang Wahid tadi mungkin kita selesaikan langsung ya, sharingnya malam ini langsung semua. Jadi anak kira tadi kita bisa bikin selanjutnya gitu dengan pembahasan yang sama. Mungkin kita bisa selesaikan sekarang saja ya. Teman-teman, kita masuk ke aspek teknis ya. Aspek teknis itu kalau teman-teman nggak tahu, maksudnya itu pengamalan real ya, pengamalan langsung. Kalau tadi kan kita bahasnya masalah batin, masalah menata niat, pola pikir dan segala macam ya. Ini kita actionnya. Apa sih orang yang sering salah ketika action ya? Oke, sebelum itu Anda mau ingatkan, dalam action menghafal Quran itu ada namanya metode teman-teman. Metode ya. Nah, metode itu sangat banyak sekali di dunia menghafal Quran ini ya. Antum mungkin bisa survei beberapa pondok dan mereka memiliki metode yang berbeda-beda. Nah, di sini Anda menyampaikan sesuai pengalaman metode yang Anda lakukan. Nah, dan apa saja kesalahan-kesalahan yang sering Anda dapati ya, entah Anda pribadi atau teman-teman yang teman-teman seperjuangan. Intinya teman-teman, walaupun metode berbeda-beda, semua metode sepakat bahwa apapun metodenya, kalau tidak murojaah, kita tidak akan berhasil menghafal Quran. Itu teman-teman, itu rumus ya. Metode boleh banyak, antum bisa katakan metode apa saja di dunia ini ya, metode menghafal Quran, tapi kalau nggak murojaah, nggak akan ada namanya menghafal Quran ya. Jadi di sini kita ambil garis besar saja, walaupun metode di sana banyak, di sini kita bisa ambil faedah juga ya. Sebenarnya sama saja sih, nggak ada bedanya. Oke teman-teman, apa itu aspek teknis yang pertama yang sering salah oleh penghafal Quran? Yang pertama adalah menghafal tidak berurutan teman-teman. Menghafal tidak berurutan. Ini Anda bicara di internal pondok ya. Ini Anda berbicara kurikulum pondok, bukan untuk khusus untuk poin ini. Ya, jadi terkhusus untuk poin ini adalah untuk mereka yang menghafal Quran di pondok pesantren teman-teman. Jadi pondok pesantren itu kalau bisa kita menghafal urut ya. Ya, mungkin kalau kita tidak pondok, mungkin kita kita kerja misalnya, kita masih sambil kuliah, ya nggak apa-apa ngafal sesuai yang kita suka aja. Nanti lama-lama dicicil. Tapi kalau kita bahas aspek pondok ya, kurikulum harus urutan teman-teman. Entah itu dari belakang atau dari depan ya, entah dari anaba atau anas ya. Poin yang pertama, aspek teknis yang sering salah oleh para penghafal Quran adalah tidak menghafal secara berurutan. Ingat ya, ini konteksnya khusus untuk poin pertama adalah untuk mereka yang ingin masuk pondok. Harus siap menghafal berurutan. Jadi saya punya teman-teman, waktu itu pertama kali pondok, dia bilang ke saya, kok susah ya pondok ini ya, kok ngafalnya berurutan. Nah, saya malah ketawa gitu. Kok malah antum kaget? Harusnya antum siap gitu. Masuk pondok hafal berurutan dari awal atau dari belakang. Itu teman-teman. Nah, nanti berikutnya beda lagi kalau kita bahas menghafal Quran di luar dunia pondok, atau entah kita bekerja, entah kita berumah tangga, entah kita kuliah ya, atau SMA, SMP. Intinya kalau kita menghafal di luar kurikulum pondok lah. Itu yang pertama teman-teman, menghafal tidak berurutan. Kesimpulannya, ketika antum ingin menghafal Quran full 30%, 30 juz ya, 30 juz, antum harus siap menghafal secara berurutan. Karena ini berpengaruh teman-teman. Ketika antum menghafal tidak berurutan ya, karena kata Ustadz itu, Ustadz Ihsan, menghafal itu sebenarnya kita memindahkan halaman yang kita baca ke kepala kita dan ke hati kita. Ya, jadi ketika kita menghafal urut, maka berurut juga jadi kepala kita, berurut juga jadi hati kita. Ya. Itu manfaatnya teman-teman kalau kita berurutan menghafal. Misalnya kita kayak di pondok PPTQ Nur Sunnah yang saya di sini belajar dan mengajar ya. Itu menghafal dari Anas, dari
Juz 30 itu Anas ya, Anas. Tadi Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas berurutan. Nah, nampak baiknya bagi santri itu sesuai ini juga. Apa yang dia lihat itu jugalah yang terekam di kepalanya. Bahkan teman-teman, ketika kita hafal halaman itu akan mempercepat lancar hafalan ya teman-teman ya. Makanya ketika kita berurutan itu tadi manfaatnya. Faedah yang pertama, kita terbayang tuh di mana letaknya. Ketika dikasih soal kita tahu di mana letaknya. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Antum harus yakin ya, harus percaya. Karena ketika antum menghafal acak kan, ya teracak juga di kepala kita ya, tidak sesuai mushaf. Nah kan kita kan harapannya menghafal Quran itu memindahkan seluruh isi mushaf ke kepala kita ya. Seolah-olah mushaf itu terbolak-balik di kepala kita ya. Nah itu kalau udah sampai tahap itu baru hafalan yang sangat terbaik teman-teman. Nah, itu kesalahan pertama, menghafal tidak berurutan. Kesalahan yang kedua, teman-teman, ini sangat krusial ya, yaitu tajwid, teman-teman. Menghafal tanpa tajwid, ini sangat-sangat fatal, teman-teman. Ketika antum menghafal tanpa tajwid dan salah ya, hafalan yang bacaan Quran tanpa tajwid itu udah pasti salah, teman-teman. Bayangkan ketika antum hafal An-Nas. Antum hafal An-Nas dengan tajwid yang salah dan tidak memperbaiki. Semua hidup antum mengulang-ulang itu selalu salah, teman-teman. Nauzubillah ya. Antum sudah terjatuh ke lubang dan tidak bisa bangkit lagi kalau sudah menghafal tanpa tajwid. Nah, jika misalnya andai kata antum menghafal tanpa tajwid, teman-teman. Antum menghafal dengan tajwid yang berantakan, ikhfa'nya, gunnahnya, matnya, huruf isti'lanya, hamzahnya belum baku, belum tepat. Oke, misalnya antum akan perbaiki. Misalnya antum menghafal apa sekarang menghafal, oke lah antum akan perbaiki nanti dengan ustadz atau dengan guru. Percayalah teman-teman, memperbaiki hafalan yang sudah terlanjur salah sangat sulit dibandingkan antum dari awal belajar tajwid, teman-teman. Maka lebih baik antum dari awal baca tajwid dulu, baru menghafal. Ya, kalau di pondok biasanya, terutama di pondok Wadi Mubarak atau di pondok FPT Nursunnah tempat saya di sini belajar dan mengajar, kami itu 2 bulan belajar tajwid, teman-teman. Bayangin 2 bulan itu, masya Allah itu ujiannya nggak main-main ya. Tajwid itu kami ulang dari nol, seolah-olah kami TK lagi, seolah kami TPQ lagi. Saya waktu pertama kali masuk ke modul ini itu saya teringat pelajaran yang dulu di kampung saya belajar, karena benar-benar dari nol. Al-Fatihah, A'udzubillah itu saya belajar lagi, teman-teman. Bagaimana ta'awuz yang benar, bismillah yang benar. Bahkan ustadz saya itu melarang saya menghafal sampai bacaan saya benar-benar diakui oleh beliau. Dan alhamdulillah 2 bulan kami semua berhasil seangkatan dan boleh menghafal dan sekarang selesai ya. Gitu ya teman-teman, jangan coba-coba menghafal tanpa tajwid. Bahaya teman-teman, percayalah, bahaya, sangat bahaya sekali. Antum harus belajar tajwid dulu baru menghafal. Oke, yang pertama tadi apa? Menghafal tidak urut ya, tidak khusus untuk yang fokus 30 juz itu menghafalnya tidak urut, ini adalah kesalahan. Antum harus menghafal urut. Yang kedua adalah menghafal tanpa tajwid ya. Jadi antum harus menghafal, sebelum menghafal harus belajar tajwid dulu ya. Dan yang ketiga adalah membuat target terlalu banyak, teman-teman. Ini sangat-sangat disayangkan. Antum harus lupakan target-target antum ketika target itu antum tidak yakin dengan kemampuan antum ya. Karena memasang target di luar kemampuan diri adalah menzolimi diri sendiri, teman-teman. Antum zolim, bahkan berdosa ya ketika memasang target lebih dari kemampuan dan antum tidak mengamalkannya. Ini antum namanya berbohongi pada diri sendiri. Nah, berbeda dengan ini, kalau untuk poin ketiga ini, membuat target terlalu banyak, ini di luar konteks pondok pesantren ya, karena biasanya di pondok pesantren itu ada target, ada nama target sekian bulan, sekian tahun harus selesai. Nah, ini beda lagi teman-teman bahasanya. Ini berarti kita harus menyesuaikan kemampuan yang kita punya dengan kurikulum yang ada. Nah, adapun bagi teman-teman di luar sana yang menghafal misalnya sambil sekolah, SMP, SD, SMA, kuliah, atau sambil kerja,
jangan sekali-sekali menghafal di luar kemampuan antum ya. Antum jangan sakiti diri sendiri. Seharusnya Al-Quran itu menjadi nikmat bagi antum, bukan menjadi pusing. Misalnya antum sehari pasang target menghafal 1 halaman misalnya, padahal antum nggak bisa. Tapi antum paksain. Ya walaupun antum bisa ya, antum dapat 1 halaman, tapi hafalan itu nggak bakalan berkah teman-teman. Antum akan kesusahan menjaganya, karena hafalan itu ya, dari 1 halaman, jadi 2 halaman, 3 halaman, dia akan semakin lama semakin banyak teman-teman. Misalnya antum target sejuz ya, sejuz itu 20 halaman. Oke lah, antum pada halaman pertama enteng gitu, bisa. Oh, Ana bisa kok sehari sehalaman, dapat enak-enak aja. Tapi antum jangan lupa teman-teman, ketika besok antum akan masuk ke halaman kedua. Terus lagi halaman ketiga sampai 20 halaman. Apakah antum yakin 20 halaman itu akan terulang dari awal? Apa antum nggak mungkin kan menghafal 1 halaman terus lupain pindah ke halaman berikutnya? Ini sama saja antum mempermainkan hafalan Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran itu harus antum harus antum kelompokkan erat di hati antum. Ketika benar-benar kuat, baru antum bisa pindah ke hafalan berikutnya. Ya, jadi nomor 3, membuat target terlalu banyak. Saya ada cerita teman-teman. Ini tentang membuat target yang terlalu banyak ya. Jadi supir taksi di Mekah itu, di Arab, hafal Quran teman-teman. Ini Masya Allah ya. Kok bisa supir taksi itu hafal Quran? Nah, ketika diteliti lagi, ketika ditelisik lagi, dia hanya menghafal ketika menyupir dan murojaah ketika nyupir. Tapi bisa hafal Al-Quran. Bayangkan itu. Sedangkan banyak santri yang udah 2 tahun pondok pesantren nggak hafal-hafal. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana manajemennya, manajemen hafalannya? Nah, inilah pentingnya manajemen kemampuan dalam menghafal. Si supir taksi tadi, pinter dia memanajemen hafalannya. Pintar dalam manajemen hafalannya. Dia tahu berapa yang harus dihafal sehari dan berapa yang harus dihafal dan berapa yang harus dia ulang dalam sehari. Nah, itu dia terus lakukan. Dia tidak boleh berapa tahun yang harus dia butuhkan, tapi dia berhasil gitu. Intinya tidak peduli berapa lama, yang penting dia bisa hafal Quran. Sedangkan kelirunya ya santri pondok pesantren itu terlalu pusing memusingkan 2 tahun, tapi melupakan kemampuan diri pribadi, sehingga hafalan itu tidak menjadi nikmat bagi dirinya, tapi menjadi hal yang menyusahkan. Ini ya, termasuk musibah ya teman-teman. Ketika antum menghafal tapi antum merasa susah, ini adalah musibah. Antum harus berarti ada yang salah di diri antum. Menghafal seharusnya menjadi nikmat bagi antum. Berapapun hafalannya, berapa lama pun tahunnya, ketika antum nikmat dengan hafalan antum, percayalah, itu berarti antum sukses menghafal Quran. Tapi ketika antum menghafal dan susah, pusing rasanya, semuanya susah pokoknya hafalan, berarti antum ada yang salah ya. Entah itu niat antum, entah di mindset antum. Antum harus perbaiki sesuai dengan yang anak katakan tadi. Oke, itu nomor 3. Yang pertama apa tadi? Menghafal tidak urut. Yang kedua, menghafal tanpa tajwid. Yang ketiga, membuat target terlalu banyak. Sisa 2 lagi ya teman-teman. Yang keempat adalah menghafal sendiri dan tidak menyetorkannya kepada guru ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya teman-teman itu nyetorin hafalannya ke Jibril. Nah, bagaimana kalau antum menghafal nggak nyetor? Itu antum mau melebihi Rasulullah, kan bahaya sekali teman-teman. Rasulullah itu ya, bayangin ini Nabi loh, masih saja menyetorkan hafalannya, memperbaiki bacaannya. Setiap bulan Ramadan Rasulullah itu mengkhatamkan Al-Qurannya sama Jibril. Nah, bagaimana kita? Kita harus setor terus ya. Misalnya antum hafal 1 surat, misalnya Al-Falaq, setorin. Misalnya lulus, baru lanjut. Nah, pertanyaannya sama siapa nih setornya? Nah, carilah seseorang yang bisa dan kompeten dalam Al-Quran. Nggak mesti yang kamu setorkan itu ke orang yang hafal juga, nggak mesti. Tapi minimal dia paham tajwid lah, bisa memperbaiki bacaan antum. Karena biar bisa dia memperbaiki bacaan antum, agar antum bisa membaca itu dengan baik sampai antum bawa itu ketika antum seumur hidup ya. Nah itu, jangan sekali-sekali menghafal sendiri. Menghafal sendiri misalnya antum pede ini, wah saya sudah hafal Anaba, tapi nggak pernah storing, nggak pernah setoran. Ini mustahil teman-teman. Antum sama saja membohongi Al-Quran ya. Al-Quran harus distorkan ya. Namanya kalau istilah pondoknya talaqi teman-teman, talaqi. Antum harus talaqi, maksud talaqi itu dia tatap muka. Antum harus mengambil ilmu secara tatap muka dalam Al-Quran ini ya. Antum harus cari guru,
Nggak mesti cari guru sih, bisa aja orang tua antum, kakak antum, nggak mungkin kan keluarga antum nggak ada yang bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran. Tak ayah antum, nggak apa-apa, story aja. Misalnya Allah story aja, jangan sama malu-malu. Nanti minta apa itu yang salah, misalnya gitu ya. Intinya jangan males toran ya. Menghafal, walaupun antum menghafal sendiri, misalnya antum sekelas nggak ada yang menghafal Quran, antum sendiri mau coba otodidak nih menghafal, tetap antum harus cari guru. Wajib, hukumnya wajib. Dan yang kelima, yang terakhir teman-teman, menghafal tidak lajnah ya. Kalau antum tahu lajnah itu artinya adalah, ini secara umum, lajnah adalah mengelompokkan hafalan. Kalau yang metode di sini ya, metode yang pesantren anak itu 5 juz, mengelompokkan hafalan per 5 juz atau per juz ya. Jadi teman-teman, ketika antum menghafal, usahakan kelompokkan hafalan antum. Apa maksudnya kelompok ini? Maksudnya ketika antum menghafal satu ayat misalnya, satu ayat antum bikin kelompok besarnya satu halaman. Nah, jadi antum punya patokan tuh, satu halaman lancar baru pindah. Nah, gitu. Mulai dari yang terkecil, dari satu ayat antum patokannya satu halaman. Nah, satu halaman sukses, lancar, baru pindah ke halaman kedua. Halaman nanti berkumpul jadi apa? Jadi juz ya. Nah, ketika satu juz selesai, antum jangan pindah ke juz lain. Kecuali setelah juz ini lancar. Ini namanya lajnah, teman-teman. Lajnah adalah mengelompokkan hafalan yang sudah antum hafal. Sampai itu 5 juz ya. Kalau di metode yang Anda lakukan ya sama teman-teman seperjuangan, itu 5 juz, storin, satu kali duduk, ataupun satu hari 5 juz, lancar, baru bisa pindah ke juz berikutnya. Intinya, antum harus punya bayangan lajnah atau pengelompokan Al-Quran. Begitu ya teman-teman? Ya. Ana yakin antum yang mendengar ini belum bisa paham secara sepenuhnya ya, karena ini harus berkesinambungan kita bahas. Nah, mungkin antum bisa minimal kurang lebih tidak grogi lah. Misalnya ada gambaran lah, mungkin antum bisa tanyakan ke ustadz yang antum ada di rumah antum, atau tanya ke teman antum yang juga penghafal Quran. Pokoknya di sini Ana kasih gambaran lah, ketika antum punya minat menghafal Quran, inilah tadi dari awal sampai sekarang kita bahas ya, entah mulai dari mengurus niat sampai segi teknis. Semoga antum paham ya. Baik, ini gimana Kang Wahyu? Ana sarankan antum aja nih. Oke, baik, untuk teman-teman semua yang masih menyimak sampai malam ya, alhamdulillah, ini muhim sekali, penting sekali. Kan apa ya, kita memanfaatkan hari libur yang memanfaatkan semua media Instagram untuk mengambil ilmu ya. Karena kebanyakan orang tuh kadang pakai Instagram itu buat lihat video TikTok, video-video yang nggak jelas seperti itu kita kadang resah gitu loh untuk teman-teman ya. Dan insya Allah untuk serial selanjutnya dari apa namanya, judulnya ngos-ngosan namanya, ngobrol santai hari Ahad ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa terus follow IG kita di sini. Insya Allah setiap minggunya kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Aan atau sama teman-teman yang lain, yang di sini kita bisa bertukar pengalaman, tukar apa namanya, cerita-cerita lah di sini supaya bisa istifadah, mengambil pengalaman dari, mengambil ilmu, maksudnya mengambil faidah dari pengalaman orang lain, seperti itu teman-teman. Ya insya Allah untuk nanti barangkali tunggu ya di serial selanjutnya di acara ngos-ngosan bareng Ana, Kang Wahyu, dan insya Allah pemateri kita di lain waktu ada Kang Aan, banyak dari teman-teman yang lain juga yang insya Allah kita ngobrolin tiap hari Minggu sesuatu yang bermanfaat, seperti itu ya. Adapun nanti yang terakhir untuk teman-teman yang barangkali punya pertanyaan atau punya masukan terkait acara ngos-ngosan ini, bisa kirim via DM Instagram ya. Untuk teman-teman silakan ya dengan komentar yang masukan lah, masukan baik, kemudian ngasih pertanyaan atau masukan, falyatafadhal masykura, kita persilahkan. Kemudian teman-teman untuk siaran ulangnya acara IGTV ini nanti teman-teman bisa lihat di 2 channel. Pertama di akun ini ya, akun yang saya gunakan ini di IGTV, kemudian di channel YouTube-nya Aja Video ya. Jadi nanti linknya kita bagikan, silahkan teman-teman nanti setelah diedit bisa istifadah kembali, bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan malam ini. Toib, itu aja teman-teman ya. Syukron ya atas perhatiannya. Sebelum ditutup, barangkali karena ini berkaitan dengan Al-Quran, barangkali Kang Wahyu akan membacakan 1 ayat saja atau 2 ayat dari Al-Quranul Karim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, kita tutup acara malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.